Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Nah, semoga ada ilmu dan sedikit demi sedikit manfaat yang kalian ambil dari channel Insan ini ya guys. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel, supaya kalian itu benar-benar mengikuti perkembangan informasi yang terbaru. Ataupun jika kalian subscriber baru, coba aja dulu dibongkar-bongkar di video-video lama di beranda Creative Channel ini. Sudah banyak video-video yang Insan upload ya guys ya, sudah hampir 300 video, semuanya membahas tentang usaha budidaya jamur tiram. Jadi ya udah cukup lengkap. Makanya banyak pertanyaan yang mengulang itu mungkin kalian belum membongkar ya guys ya, belum mencari-cari video-video di bawah-bawah. Dilihat dulu judulnya, dilihat gambarnya, wallpapernya, thumbnailnya. Karena itu udah banyak guys, banyak sekali, hampir semua pertanyaan yang kalian tanyakan itu udah Insan buatkan video. Cuman mungkin kalian ya nggak tahu Insan ya guys ya, entah memang males mencari, entah mau instan, entah memang nggak dapat. Nah seperti itu ya guys. Nah jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan semua ilmunya, semua ngobrol-ngobrol nggak pentingnya, silakan aja dicari-cari terus di bawah ya guys. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya. Karena Insan yakin kalau yang memang mau serius mencari jawaban itu pasti dapat jawaban ya guys. Nggak harus langsung bertanya, tapi harus dicari dulu usaha kalian dulu seperti apa. Kalau memang pertanyaan kalian itu belum ada jawabannya, belum ada di video di beranda Insan, pasti Insan jawab dan Insan buatkan videonya guys kalau pertanyaannya jawabannya itu panjang. Nah jadi seperti biasa agenda Insan hari ini mau mensortir backlog punya mitra ya guys. Punya mitra ada yang pesanan pertama masuk di promo awal bulan 12 kemarin. Nah jadi mungkin akhir-akhir bulan 12 ini mau keluar ya guys ya 500, jadi mau Insan sortir. Dan Insan mau buat video dulu, Insan mau sempatkan buat video, mau ngobrol-ngobrol dengan kalian. Insan mau membahas tentang bagaimana cara mengatur panen di musim hujan dan musim kemarau supaya tetap stabil ya guys. Nah jadi berhubung ini memang udah akhir tahun, biasanya ini akan ada pertukaran musim ya guys. Yaitu ya dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya kalau untuk wilayah Sumatera Utara sendiri itu di bulan-bulan 1 akhir ataupun 2 awal itu udah memasuki musim kemarau. Nah jadi buat teman-teman yang membeli backlog ataupun buat teman-teman yang udah bisa buat backlog sendiri, atur manajemen backlog kalian ataupun manajemen produksi kalian supaya bagaimana di musim kemarau itu panen kalian itu tetap stabil. Kemudian karena di musim hujan ini pastinya panen kalian itu udah banjir ya guys ya, banjir, pembludak. Beberapa petani ataupun pengusaha ataupun produsen backlog mungkin beberapa dari mereka menstop produksi karena untuk menghindari kebanjiran yang lebih parah. Nah seperti itu guys, padahal justru itu salah ya guys ya. Justru di musim hujan itulah kalian produksi log yang lumayan banyak supaya di musim kemarau itu masa panen tidak berkurang ya guys ya. Karena otomatis saat masa kemarau itu dari 1000 log itu mungkin produktivitasnya menurun jadi sekitar 30-40% aja yang panen per hari. Padahal kalau di normalnya itu harusnya 50-60%. Kalau di musim hujan bisa 70-80% panennya. Nah seperti itu guys. Jadi salah satu cara mengatasi perbedaan musim ini, perubahan musim ini, seperti yang Isan bilang itu tadi ya guys ya, di musim hujan itulah kalian buat backlog untuk di musim kemarau. Jadi kalau misalkan awal musim hujannya itu dari mulai bulan 8 sampai ke 12, nah kalian di bulan 11 akhir atau di 12 awal itu harus sudah mulai memproduksi backlog. Karena biasanya rotasi musimnya itu nanti 1 bulan ataupun 45 hari. Kemudian di bulan 2 nya itu udah memasuki kemarau. Jadi pas dia ya guys ya, pas masa tumbuh produktif, pas musim
kemarau. Biasanya kalau backlog baru di musim kemarau itu tidak terlalu berdampak. Yang berdampak adalah backlog yang udah setengah jalan seperti ini. Nah biasanya itu beberapa persen itu langsung macet total ya guys. Jadi kalau udah macet pasti produktivitas menurun. Makanya kalau misalkan di musim kemarau itu banyak terjadi kekurangan jamur ataupun kekosongan jamur di pasar. Karena itu tadi guys ya penyebabnya, para pengusaha itu ataupun produsen backlog itu pada nyetop membuat ataupun memproduksi backlog. Takut mereka banjirnya lebih parah, jamurnya nggak laku. Nah seperti itu guys. Jadi pengaturan pembuatan backlog itu juga harus kalian perhatikan. Kemudian bagaimana cara menghentikan ataupun mengurangi produktivitas saat musim hujan, yaitu dengan cara ya menstop produksi di musim kemarau. Biasanya dari mulai bulan-bulan 4 dan 5 itu udah dikurangi guys, ataupun kalau tidak di stop ya dikurangi lah. Dari mulai produksi kalian itu kalau 1 bulan 1000 log itu dikurangi sampai 500 atau 700 log aja per bulan untuk menghadapi musim hujan. Karena saat musim hujan tiba, hasil dari 700 atau 500 log itu setara dengan hasil 1000 log ya guys. Nah jadi 30% atau 20% meningkat hasil jamurnya. Jadi supaya mengurangi ataupun menstabilkan hasil panen di musim hujan dan di musim kemarau itu kalian harus mengetahui bulan-bulan berapa terjadi musim hujan ataupun pertukaran musimnya dan bulan berapa kalian harus memproduksi lognya. Kemudian guys, satu tips lagi buat teman-teman yang ini khusus yang udah buat log ya guys ya, yang udah bisa buat log, untuk menghadapi musim ataupun menghadapi perubahan musim dari hujan ke musim kemarau itu perlu beberapa perubahan nutrisi dari backlog, terutama di airnya guys, terutama komposisi di air, karena pertumbuhan jamur itu mempengaruhi guys ya. Kalau misalkan kadar air kalian itu rendah, nah itu kalau di musim hujan mungkin nggak apa-apa guys, masih stabil, karena memang banyak menyerap kelembapan dari cuaca yang hujan, mendung, kemudian gerimis. Nah itu guys. Tapi kalau untuk backlog di musim kemarau, usahakan kondisi air ataupun kandungan air di dalam backlog itu ditambah sedikit 10-15%. Supaya apa? Supaya saat musim kemarau itu di dalam backlog itu tidak kering, dia memiliki cadangan air yang cukup untuk menumbuhkan batang pinhead. Jadi seperti itu ya guys ya. Tetap berhubungan erat dengan logika. Nah, jadi kalau musim kemarau itu ya airnya ditambah sedikit, kemudian kalau musim hujan ya airnya standar nggak apa-apa guys. Nah seperti itu. Kemudian untuk soal nutrisi, kalau misalkan di musim hujan usahakan penggunaan kapur itu dikurangi ya guys, karena kapur itu akan meningkatkan pH, jadi media yang airnya sudah basah ataupun media yang standar itu bisa jadi tambah basah. Kemudian kalau di musim panas bisa kapurnya itu ditambah sedikit, sekitar 0,5 kilo, nggak apa-apa ya guys ya, dalam batas normal yaitu 0,5 kilo per 100 kilo serbuk. Nah itu untuk menghadapi musim. Jadi perbedaan-perbedaan itu perlu kalian pelajari, perlu kalian eksperimenkan, dan semua yang insan beri ini nggak baku ya guys ya. Jadi bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa disesuaikan dengan iklim di daerah kalian juga, karena iklim di setiap tempat itu berbeda, kemudian penyesuaian setiap bibit juga berbeda. Jadi rumus yang insan gunakan di wilayah insan belum tentu cocok dengan jika diterapkan di dalam wilayah kalian. Makanya mungkin ada sedikit perubahan, jadi harus kalian rajin bereksperimen, rajin kalian melakukan percobaan, rajin kalian bertanya. Dan itulah kenapa pengalaman dibilang lebih berharga daripada bangku sekolahan, karena memang lebih banyak yang sukses langsung terjun ke lapangan daripada hanya duduk dan mencatat di bangku sekolahan. Nah jadi seperti itu guys, mungkin beberapa tips yang bisa insan bagikan di pagi hari ini. Cuacanya agak sedikit mendung ini guys, paling udah jam 10 tapi masih agak sedikit gelap. Dan ini backlog jumbo panenan kedua, bisa kalian lihat interval waktunya sekitar 25 hari, lama ya guys ya, hampir 1 bulan. Nah, nanti akan kita bahas juga bagaimana prospeknya pembuatan ataupun panennya backlog jumbo ini guys. Jadi mungkin itu aja video kali ini, bagaimana prospek
bagaimana produktivitas backlog jumbo ini mungkin ya nanti di video lain ataupun di sampai akhir periode backlog ini berapa kali panen dan totalnya berapa baru akan kita review ya guys ya. Datanya juga udah Insan pegang, udah Insan catat, nggak apa-apa lah Insan yang bereksperimen untuk teman-teman semua. Kalau misalkan hasilnya bagus nanti bisa kalian terapkan juga di rumah. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi motivasi usaha buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan di share juga kepada teman-teman yang lain supaya banyak mereka yang mendapatkan ilmu dan manfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.